Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati, calon guru penggerak Angkatan 9, Unit SMA Negeri 1 Boy Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 dengan budaya positif. Bapak Ibu, perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Andriawati dan pengajar praktik saya adalah Ibu Tri Zumarlaini. Selanjutnya adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka lakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Yang menjadi tujuan aksi nyata adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, eliminasi tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kami ucapkan untuk dapat menghadiri acara kita pada siang hari ini terkait diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Boy Madang Timur. Salam serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Susunan acara diseminasi guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Boy Madang Timur. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Boy Madang Timur. Acara keempat, penyampaian materi diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Acara kelima, tanya jawab, dan acara terakhir penutup dan doa. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu
Indonesia Raya, yang dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Sri Purwaningsi SPD. Kepada Ibu disilakan. Hadirin silakan. Acara selanjutnya sambutan Kepala SMA Negeri 1 Boymadan Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Ketut Suryarto SPD. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu-ibu calon guru penggerak angkatan ke-9, Bapak Ibu Dewan Guru SMA 1 Boymadan Timur yang sangat saya hormati, dan intinya kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di ruang guru dalam rangka diseminasi penerapan pemahaman daya positif calon guru penggerak angkatan ke-9 SMA 1 Boymadan Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya kegiatan ini salah satu pembentukan profil pelajar Pancasila, karena kedepannya Bapak Ibu calon guru penggerak ini akan menerapkan berbagai macam pola untuk perbaikan, untuk mengisi apa yang menjadi harapan untuk
sekolah kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu peserta yang hadir pada hari ini, nanti kita akan menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh ibu-ibu calon guru penggerak angkatan ke-9 yang mungkin nanti akan menyampaikan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Boyolali Timur, sebabnya Bapak yang ini dalam kegiatan pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Boyolali Timur yang berbahagia. Selamat salam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan desiminasi pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif oleh MCGP Sumiati angkatan ke-9 di SMA Negeri 1 Boyolali Timur, Kabupaten Bangka Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah teman kita di hari akhir, dan semoga kita dapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, pagi ini kita lanjutkan materi dari yang telah terlaksana kemarin. Karena materi belum selesai, maka pagi hari ini kita melanjutkan materi pengimbasan. Bapak, Ibu, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berpantun terlebih dahulu. Ya, kursi goyang ukiran jati, imbak kegean di sore hari. Siapa yang tak senang hati melihat Bapak Ibu guru hadir di acara desiminasi pagi hari ini? Tambak Boyo, desa yang subur, tempatnya berada di Oku Timur. Warga SMA Negeri 1 Boy Madang Timur hidup makmur karena kepala sekolahnya turut berbaur. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas pembaurannya. Semoga kita semua warga SMA Negeri 1 Boy Madang Timur hidup rukun, makmur, tentram, damai, dan melaksanakan tugas secara baik di sekolah kita. Harapan kita begitu ya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, karena kita akan mempelajari tentang budaya positif Bapak Ibu, bahwa pengertian budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Daftar isi dari kegiatan yang saya lanjutkan adalah, kalau kemarin Bu Sumartini sudah menyampaikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi beserta hukuman dan penghargaan setelah restitusi, maka saya di sini akan menyampaikan keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan selanjutnya tadi disampaikan juga oleh Ibu Feni Ningsi bahwa di situ sudah disampaikan restitusi dari 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini adalah rangkaian di modul 1.4 Bapak Ibu yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Boy Madang Timur selaku pengimbasan bahwa kita di kegiatan calon guru penggerak ini kita harus menerapkannya di sekolah kita supaya sekolah kita ada perubahan-perubahannya. Terutama perubahan yang diharapkan adalah perubahan dalam hal yang baik, yang positif. Kilas balik dari modul 1.1 Bapak Ibu, kemarin juga sudah dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan adalah menuntun Bapak Ibu, tidak menuntut. Tapi selama ini kita dalam keluarga menuntut anak kita untuk bisa berjalan, menuntut anak kita untuk bisa belajar,
menuntut anak kita harus bisa sekolah, harus bisa pokoknya harus bisa. Nah, ternyata selama ini kalau kita menuntut, anak-anak itu akan merasa tertekan. Nah, tapi dalam pembelajaran menurut belajar dewantara, pembelajaran itu harus diganti dengan menuntun. Supaya apa? Karena anak itu tidak perlu dituntun dulu Bapak Ibu. Nanti akan ada tuntutannya setelah dia tertuntut. Nah, Bapak Ibu, demikian juga Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa guru itu adalah seorang petani, ya. Orang pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, di mana anak-anak adalah biji tumbuhan seperti buyur-buyur jagung yang ditanam. Bila jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, karena mendapatkan perlakuan yang baik, maka bibit jagung itu pun akan tumbuh baik karena perlakuan sang petani. Diuri-uri, Bapak Ibu, dirawat, yang nakal disuruh baik, diperhatikan, yang tukang bolos dipanggil orang tuanya, yang tidak menulis, yang tidak mengerjakan tugas mendapat perhatian. Itu menuntut Bapak Ibu sebenarnya yang kita lakukan. Tetapi kadang-kadang tuntutannya adalah materi harus selesai, materi harus terserap semuanya. Padahal tidak begitu. Dalam kegiatan program pelajar Pancasila, pembelajaran itu harus ditunjukkan, artinya harus diberikan secara menyeluruh, tetapi harus dipilah anaknya yang pintar, yang tidak pintar, yang sedang. Ini harus mendapatkan perlakuan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Tidak bisa disamaratakan pembelajarannya, karena tingkat penyerapan anak, kalau anak itu hanya bisa menulis sampai membaca dan pemahaman, tidak bisa aplikasi, maka anak ini harus mendapat perlakuan khusus di sini. Dan guru harus ekstra untuk memberi perhatian kepada anak-anak tersebut. Nah, kembali kepada petani yang menuntut tadi. Sebaliknya Bapak Ibu, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh dan dari di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dinginnya Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Karena apa? Biji jagung yang berkualitas tadi tapi tidak mendapatkan pengairan yang cukup, perawatan yang baik, fasilitas yang memang memadai, maka anak ini akan tumbuh hanya apa adanya. Hasilnya pun juga tidak seperti yang kita harapkan. Padahal kita sudah beli bibit bagus Bapak Ibu. Kita sudah cari di toko yang berkualitas, yang istilahnya mereknya bagus, tapi hidup tumbuhnya jagung tadi di lahan yang tidak terawat, artinya perawatan dari petaninya pun kurang. Nah, bagaimana? Seharusnya perawatannya bagus, bijinya sudah bagus, hasilnya maksimal. Siapa yang memaksimalkan itu? Petani. Petani itu adalah kita, guru. Jadi kita harus merawat anak-anak kita Bapak Ibu. Di sekolah ini berbagai macam biji tumbuhan, ada padi, ada jagung, ada kelapa sawit, ya, nano anaknya berbentuk artinya bineka tunggal ika lah. Ada Jawa, ada Sunda, ada Bali dan lain sebagainya dengan berbagai macam karakter. Maka kita sebagai guru harus bisa menyikapinya supaya guru itu bisa menata anak-anaknya, menuntun anak-anaknya menjadi anak-anak yang berkualitas. Baik, di sini sebagai pamong Bapak Ibu. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Anak juga
secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga akan mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Nah, ini Bapak Ibu, kemerdekaan dalam belajar. Maksudnya bagaimana ini? Anak-anak ini dituntut untuk mendapatkan kemerdekaan. Anak yang hanya bisa sampai pada materi dia membaca dan menulis serta pemahaman saja, ya kita hargai. Anak itu tidak bisa bersepak bola, padahal materi olahraga ini adalah sampai dia desiminasinya menerapkan sepak bola hingga ke pertandingan misalnya. Tapi anak ini nggak mampu di situ, ya jangan kita paksakan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita alihkan bahwa dia ini nanti akan membuat laporannya disesuaikan dengan kemampuan. Apakah dia laporan tertulis mengenai laporan sepak bolanya? Ya itu kita hargai. Tidak harus dia memang harus bisa bermain sepak bola. Siapa tahu memang dia punya riwayat cedera kaki, memang punya riwayat tidak sehat. Maka aplikasi untuk prakteknya ya kita perbaiki. Nanti Pak, saya tunjukkan itu nanti. Tidak bisa. Ini selanjutnya kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi sampai pada anak-anak belajar dengan merdeka, ya. Jadi anak ini diharapkan dapat belajar dengan kemerdekaannya Bapak Ibu, tanpa paksaan, tanpa tuntutan. Nah, bagaimana kemerdekaannya tadi adalah dia belajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kalau anak yang pintar tidak bisa, jawabannya itu sama dengan anak yang tidak pintar. Kenapa? Karena dia punya kelebihan. Dan kelebihannya ini kita hargai. Anak yang tidak punya kelebihan pun juga harus tetap kita hargai Bapak Ibu, supaya dia merasa dimanusiakan sebagai manusia. Nih di sini dikatakan bahwa anak yang sudah merdeka ini akan sadar dan memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Karena dengan diberi keleluasaan dia sampai mana dia bisa mengerjakan pekerjaannya sampai sebatas maksimal amanah, dengan perlakuan tadi dibimbing oleh guru, maka anak ini itulah sebenarnya hasil yang perlu kita berikan penilaiannya. Dan ini tidak akan mengganggu anak yang lain karena nanti akan ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas inilah nanti yang akan kita buat bersama di dalam forum pembelajaran kita pagi hari ini Bapak Ibu. Selanjutnya, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk bisa hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Jadi kalau anak sudah dihargai masing-masing kemampuannya, batas kemampuan bahwa saya adalah anak yang hanya sampai bisa ke materi dan aplikasi, tidak sampai ke prakteknya, maka anak ini juga harus mendapatkan penilaian. Demikian, jadi kita harus bisa memilah-milih mana, kita harus bisa milih Bapak Ibu. Ini anak yang punya kemampuan kurang, ini anaknya kemampuannya sedang, ini anaknya kemampuannya memang lebih. Pada saat berkelompok, ini anak harus digabungkan dalam arti gini, A, B, C, D, ini harus ada. Karena anak yang A tadi akan terbaut dengan B, C, dan D. Akan tercover, anaknya akan mengerti. Artinya nanti akan ada tutor sebaya. Tetapi perlakuan dalam pelaksanaan individu anak ini, kita harus memberikan tugas kepada anak-anak itu dengan sendiri-sendiri. Kalau anak si A tadi yang nilainya kecil atau yang A itu adalah yang paling besar, maka dia harus punya soal-soal yang lebih banyak, lebih menitik beratkan pada hasil dan kualitas. Demikian juga yang sedang, jangan terlalu ditekan. Demikian juga dengan yang tidak bisa. Jadi sebatas mana kita tetap menghargai anak itu, anak Bu. Jadi tidak ada anak kita itu yang istilahnya bodoh, tidak. Tetapi karena anak tadi dikatakan pada materi awal kita di modul awal bahwa anak lahir sudah mempunyai garis-garis kehidupan, sudah punya kodratnya masing-masing. Sudah lahir punya kodrat, bukan lagi kertas kosong yang orang tua bisa mengolah
bukan Bapak Ibu, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi anak lahir itu sudah punya kodrat kehidupannya masing-masing, kemampuan masing-masing, tinggal kita sebagai seorang guru mengasah dan mengolah anak ini sampai mana dan dimau kemana, dia mau apa dan mau bagaimana. Nih, selanjutnya kilas balik tentang modul 1.3. Visi guru penggerak. Di sini saya Sumiati sebagai calon guru penggerak ini mempunyai visi terwujudnya siswa berkarakter profil pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi mandiri subelemen percaya diri. Prakarsa perubahannya yaitu berfokus pada visi aspek berkarakter tadi, jadi anak yang berkarakter dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Saya berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri, dimensi pandiri, profil pelajar Pancasila pada siswa SMA Negeri 1 Boy Madang Timur melalui pembiasaan dalam pembelajaran. Pembiasaannya bagaimana Bapak Ibu? Pembiasaannya harus mampu untuk mandiri, hadir, tampil di depan maupun di depan umum maupun di depan sekolah, artinya di depan kelas. Jadi apa yang diharapkan, apa yang diprakarsakan untuk anak-anak ini harus punya motivasi, harus berani. Bagaimana untuk tampil berani? Harus ada dalam diri anak itu sendiri. Siapa yang menuntut? Guru. Dilatih, kemudian diajarkan tata caranya bagaimana. Contohnya Bapak Ibu kemarin itu kita akan ada lomba literasi. Anak-anak minta bimbingan untuk kegiatan menulis esai ya Bu Nuril ya. Nah, anak ini tadinya ditanya, pernah tahu nggak dengan apa itu esai? Yang anak belum. Karena ini lombanya diikuti oleh seluruh kelas dan perwakilannya adalah siswa. Bagaimana caranya? Bu, saya nggak pernah nulis loh Bu, saya nggak pernah belajar itu. Maka mari kita belajar bersama, kita mediasi dalam bentuk forum diskusi dan forum pembelajaran. Kita tuntut anak-anak ini mulai dari apa itu tentang esai, kemudian strukturnya, langkah-langkahnya, caranya, ambil materi yang bagaimana. Ini kita ajak anak-anak untuk menggali apa itu yang disebut dengan esai, bagaimana. Dan anak kita harap untuk bisa membuat esai dalam arti koridornya. Kita lihat dulu anak itu mau yang mana yang dia cari. Kita buat sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka akan berselancar Bapak Ibu dengan sendirinya. Jadi saya tidak mengajarkan anak-anak kamu harus ini, kamu harus cari ini. Tapi anak-anak harus berselancar sendiri, mandiri. Dengan begitu dia akan bisa tampil dengan maksimal sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena semua yang sudah ada secara teori itu sudah dipelajari. Dan hasilnya alhamdulillah ya Bu, ada yang membuat judulnya sudah membuat katanya begini. Apa Bu katanya Bu Sandat? Neraka sekolah. Iya, ada yang dia buat dengan judul neraka. Neraka itu kata kuncinya saya minta. Kata kuncinya ada satu nak, saya bilang. Atau kalau membuat sebuah judul itu harus ada kata kunci. Siapa kata kuncinya? Sekolah. Oh sekolah berarti kamu ada di luar sekolah itu, kamu akan menceritakan sekolah. Kalau misalnya siswa, berarti yang akan dibicarakan siswa. Untuk embel-embel kalimat selanjutnya sebagai judul unik, dia akan membuat sendiri. Karena ada konotasi negatif yang harus dibuat dalam membuat judul. Ini. Ternyata di dalam judul yang judulnya adalah apa itu? Neraka sekolah, itu adalah anak merasa dibully di sekolah ini. Jadi kita tuh merasa tidak nyaman di sekolah karena ada sifat bullying tadi terhadap dirinya. Jadi sekolah itu seolah-olah neraka buat dia, bukan sebuah surga. Mungkin nanti akan yang bisa bicara surganya rumahku adalah surgaku misalnya. Jadi dia merasa nyaman. Kalau orang mengatakan tangisan cinta, misalnya, tangisan hati, tangisan si angsa putih, itu berarti siapa yang merasa menangis?
gadis kalau anak satu sini itu biasanya Bapak Ibu. Jadi kalimat-kalimat ini kita tunjukkan kepada anak supaya dia bisa mencari yang mana sebenarnya untuk konotasi-konotasi negatif, konotasi-konotasi positif. Ini dan akhirnya anak akan bisa tampil di muka umum, di muka khusus misalnya ya, tanpa harus ada paksaan dan tekanan. Nih, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini Bapak Ibu artinya kita itu mengajar kepada anak supaya bisa menerapkan materi ataupun pembelajaran yang diterapkan dengan praktiknya. Kalau anak-anak ini nanti disuruh atau dimulai dengan pembelajaran misalnya, kalau saya materinya adalah take prosedur, maka anak itu harus melihat prosedurnya itu kalau yang biasanya dibuat itu di mana, misalnya dibungkus makanan. Adakah di situ take prosedur? Ada. Dari take prosedur itu kita buat dari mana? Desainnya adalah dari komputer. Komputer itu nanti setelahnya dibuat untuk apa? Mengemas makanan. Kalau take prosedur membuat makanan apa yang kamu buat? Kalau kemarin adalah magleng sebagai kegiatan PLK kita. Nah dari situ diferensiasinya, aplikasinya adalah anak disuruh membuat magleng sampai ke sana. Tujuan akhirnya adalah produk. Nih, jadi kita ini mengajarkan di kegiatan profil pelajar Pancasila mulai dari dasar sampai ke akhir produk dan pemasaran sampai di P5-nya. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu kita ini sudah berdiferensiasi salah satunya Pak ya. Tapi kadang-kadang kita belum menuntun ke sana, belum terjun ke sana. Kenapa? Karena kita masih awal dalam kegiatan berdiferensiasi. Nah, selanjutnya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu terdiri apa saja di situ Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya anak-anak yang punya profil pelajar Pancasila itu beriman Bapak Ibu, tahu sopan santun, tahu hormat menghormati. Selanjutnya apa? Sudah merdeka, diajak belajar bersama dengan proses penerapan dan aplikasi tadi. Kemudian yang ketiga apa? Bernalar kritis. Anak punya ide. Bu, kalau misalnya nanti saya membuat suatu makanan, saya mau buatnya dengan proses diolah berbagai macam aneka rasa. Boleh, nggak apa-apa. Kalau pelajaran pada TIK, kita membuat gantungan kunci. Boleh, silahkan dilanjutkan dengan membuat gantungan kunci. Jangan hanya buat gantungan kunci saja yang punya nilai jual. Kita buat papan nama. Boleh, silahkan. Artinya mendesain suatu kegiatan itu supaya anak-anak itu tahu di dunia luar dan kebermanfaatannya nanti di dunia masyarakat. Ini yang dikatakan diferensiasi. Selanjutnya kreatif. Anak kreatif untuk memilih dan memilah mana yang baik dan yang buruk. Kreativitas ini banyak Bapak Ibu nanti kalau kita sudah terjun di dalamnya. Selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong di sini Bapak Ibu seperti halnya kegiatan bersama kita kemarin, mengangkat rumah hingga depan, bergotong royong dalam kegiatan literasi, bergotong royong dalam kegiatan madu, ya, semuanya dilakukan bersama-sama. Mereka tanpa ada tekanan meskipun itu sudah menjadi sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini nanti kita akan buat Bapak Ibu setelah ya bagaimana cara. Baru nanti kebinekaan global. Jadi di sekolah kita ada kebinekaan global karena kita terdiri dari beberapa siswa yang lain suku, lain agama, dan ini bisa saling bekerja sama. Baik.
Kita lanjut. Bisa dilaksanakan Kak? Kalau bisa alhamdulillah. Kita akan explain dulu Bapak Ibu biar agak ringkas ya. Oke. Berdiri Bapak Ibu, boleh? Kita akan nyampingin dulu. Iya, Dari ngarep baju kan. Sini aja. Yuk. Ayo jadi penguin Bapak Ibu. Penguin. Sudah terdengar Bapak. Kayak bebek sengklek. Nah, ini bebek sengklek. Sing penting happy. Ya, kalau di kegiatan guru penggerak memang nggak ada waktu lomba karya, nggak pernah nggak happy Bapak Ibu. Happy lah. Ya. Saya juga akan happy mengajar matematika. Kalau bisa tiap ini ada guru penggerak dipanggil. Iya. Itu udah disiapkan kopi kayak gitu. Iya, itu kan jadi kasih topeng gitu ya. Ayo, belajar. Ayo ya. Saya bu lagi Ya, dipanggil. saya. Pak Mas, saya bu lagi dipanggil. Nggak akan sikil sisi. Sudah enggak ikut. Senang Pak, gantinya SKJ mau Pak. Iya. Enggak boleh kan lho. Nanti ini akan dimasukkan di YouTube. Yang dilihatkan Pak. Yang dilihatkan Pak Ketut aja ya. Semua dilihat. Terima kasih. Enggak ketok kan baju dong. Segini lah. Baiklah, kita mulai dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja Bapak Ibu ya? Bahwa di dalam sekolah itu mesti ada keyakinan kelas. Namanya tidak boleh dipakai. Baju harus dimasukkan. Apalagi Bapak Ibu? Panjang rambut. Oh iya. Aturan. Panjang rambut harus sesuai dengan peraturan. Apalagi Bapak Ibu? Kuku. Kuku harus pendek. Panjang Bu. Berapa sudah tadi Bu? 6 ya. Terus apa lagi? Gelang harus dilepas. Oh iya. Benar sekali Bapak Ibu ya. Di sekolah kita memang ada anak-anak yang berlipstick tebal mengalami dari gurunya meskipun warnanya tidak merah. Benar. Apa lagi? Ada 2 lagi Bapak Ibu. Tidak boleh bertato. Wah, benar. Tapi kalau di dalam baju gimana melihatnya Pak? Baik, tidak boleh bertato. Tidak boleh berkata saat pelajaran. Tidak boleh berkaca saat pelajaran. Bapak Ibu, peraturan itu kita atau hasil dari kesepakatan kelas? Kesepakatan.
itu kita berikan kepada anak untuk disetujui? Pernahkah ditempel dan ditandatangani? Baik. Kalau pernah, itu berarti bukanlah sebuah peraturan yang memang menuntut anak untuk sepihak saja. Berarti itu sudah menjadi kesepakatan kelas. Kalau dikatakan bahwa peraturan ini kita berikan dengan cara bahwa kita yang memberikannya langsung, maka anak akan merasa tertekan dalam dirinya. Saya nggak bisa begini dilarang, saya nggak bisa begini dilarang. Tapi kalau sudah menjadi kesepakatan bersama, maka anak akan dengan sendirinya sadar bahwa itu tidak boleh dilaksanakan. Baik. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini jadi kalau dia sudah merupakan suatu keyakinan kelas, maka anak itu akan merasa sadar dengan sendirinya tanpa paksaan. Tapi kadang-kadang kan anak-anak kita itu masih ada yang melanggar dan melanggar sehingga mendapat sanksi. Baik. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah di antara yang pertama adalah karena keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lebih abstrak itu maksudnya kelihatan Bapak Ibu, terinci, terdata, terdeteksi karena sudah merupakan kesepakatan tadi. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, bukan negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut mengkontribusi dalam membuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas sudah dibuat, kemudian ditinjau kebermanfaatannya di kelas kita, maka anak-anak itulah sendiri yang harus menyampaikan curah pendapat tentang apa dan bagaimana, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dengan sadar anak ini akan sendirinya melakukan dan membatasi untuk tidak melakukan itu. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Kalau di sini diterapkan semua Bapak Ibu guru penggerak dan Bapak Ibu guru semua di sekolah kita, nggak perlu capek-capek. Anaknya sudah tertata, rapi dan sebagainya. Itu kalau anaknya sadar. Tapi jangan semu-semu. Dengan anak tidak sadar pun tetap harus kita lakukan untuk menyadarkannya. Karena tugas kita menuntut. Tugas utama kita adalah menuntut. Tidak hanya menuntut anak. Dengan sendirinya sudah menuntut, anak akan merasa tertuntut dari apa yang sudah dia sepakati tanpa paksaan. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama mempersilahkan warga sekolah. Nanti kita akan capek ya Bapak Ibu. Kita akan tempelkan sticky note kalimat-kalimat yang akan dicurahkan menjadi sebuah kalimat keyakinan kelas. Prosedurnya yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas
gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh kalimatnya Bapak Ibu, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau tadi contoh kalimat peraturan yang sudah Bapak Ibu sampaikan, jangan memakai topi di kelas. Maka kalimat positifnya bagaimana? Kalau contoh di sini dilihatkan bahwa kalimat positifnya, kalau kalimatnya negatif jangan berlari di kelas atau di koridor, maka kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kalimat negatif itu dibuang. Ya, kalimat negatif dibuang. Selanjutnya, yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Kemudian ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Di bawah satu payung yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi kalimat yang menyatakan berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, itu payungnya adalah saling menghormati. Jadi cukup kata keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Saling menghormati itu ialah dengan datang tepat waktu, ya. Kemudian saling menghormati, dengarkan guru saat belajar, kemudian berjalan di kelas dengan cara bagaimana, itu sudah satu hal yang saling menghormati tadi. Tidak memakai topi di dalam kelas, saling menghormati, itu sudah. Apalagi Bapak Ibu yang Ibu sampaikan tadi, yang kira-kira masih dalam satu payung dengan saling menghormati. Tidak memakai lipstik karena sudah ada aturannya di situ. Menghormati enggak itu? Menghormati. Terus dilanjutkan. Bentar dulu. Iya. Saling menghormati atau nilai-nilai kebajikan hormat, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar kesepakatan. Kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan keyakinan sekolah. Baik Bapak Ibu, dilanjutkan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan yang telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan kelas akan berkurang. Jadi yang banyak yang 10 tadi nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, sedikit saja asal mengenang, karena di dalamnya sudah ada payung-payungan tadi. Kalau misalnya nggak boleh pakai baju dikeluarkan, kemudian nggak boleh pakai lipstik, nggak boleh pakai topi, nggak boleh berkuku panjang, nggak boleh berambut panjang, misalnya ya, itu aturannya di situ sudah mengacu pada kesepakatan dan keyakinan kelas saling menghormati. Itu nggak perlu banyak aja, ya. Keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 sampai 7 prinsip keyakinan kelas. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk di semua warga murid. Terutama ini murid, karena ini adalah untuk murid. Karena kita sekolah itu poin utamanya adalah murid. Kita sebagai guru ini hanya, kalau perahu itu kita adalah nahkodanya, gitu. Aruman kita siapa? Murid. Jadi sekolah ini tertuju pada murid. Selanjutnya,
Setelah keyakinan sudah nomor 3. Peninjau ulang sudah Bu ya. Kemudian yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Tapi Bapak Ibu, sewaktu-waktu keyakinan kelas ini akan berubah tadi katanya, sesuai dengan kebutuhan. Baik, kegiatan pendalamannya ini tampak seperti dan tak tampak seperti. Contoh tadi rasa hormat. Hormat itu tampak seperti datang tepat waktu. Kalau tak tampaknya sering hadir terlambat. Nih, yang sering datang terlambat siapa? Nanti apalagi kamu di situ apa kesepakatan yang tidak yang sudah kamu langgar? Hormat pada siapa? Hormat kepada guru di sekolah. Kalau datang tepat waktu itu tampaknya yang bagus. Yang tak tampaknya adalah sering datang terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari itu bentuk hormat. Kemudian tidak hormatnya apa? Tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini adalah tampaknya yang tampak benar. Kemudian yang tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini berlaku untuk siapa? Warga sekolah, guru maupun murid. Ya, kalau ini guru dan murid. Karena nanti ada apa tugas guru, apa tugas murid. Kegiatan pendalaman kedua, tugas saya dan tugas kamu. Tugas saya sebagai guru, tugas kamu sebagai murid. Nah, contoh hasil curah pendapat guru dan murid. Tugas saya, misalnya tugas guru mengajar, tugas muridnya apa Bapak Ibu? Belajar. Kalau tugas guru mendidik, tugas anaknya mencoba dari apa yang sudah dia terima, lakukan betul. Kalau menjawab pertanyaan dari siswa, tugas siswanya apa Bapak Ibu? Iya, mempresentasikan. Ya, oke. Menghasilkan yang terbaik, bisa presentasi, bisa demonstrasi, ya, unjuk kerja dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian. Coba kita akan membuat sebuah keyakinan kelas dengan kita membagikan sticky note tadi sesuai dengan prosedur. Silakan buka Ibu tadi ulang. Kira-kira di sini yang mau mencurah pendapat tentang keyakinan kelas yang sudah kita pelajari, Bapak Ibu, silakan ditulis di sini kata-kata untuk mencurah pendapat tentang prosedur pembuatan keyakinan kelas. Ditempel di sana, Bapak Ibu. Di dalam kelas. Dilarang berlari dalam kelas. Nanti kalimat positifnya apa, Bapak Ibu? Berjalanlah di dalam kelas. Iya, berjalanlah di dalam kelas. Tulis Bu. Ya. Belajar. Tidak boleh makan di kelas saat belajar. Tulis Bu. Saat jam istirahat. Ya. Kalau tidak boleh makan saat jam pelajaran, maka makanlah pada saat jam istirahat.
Di kantin, tadi kan ada kata kelas, tidak di kantin. Nanti di teras-teras saya. Kami istirahat. Terus Tempatnya harus dipastikan. tergantung kalau anak bawa botlok bisa saja di dalam kelas Bapak Ibu ya. Jangan memakai sepatu di dalam kelas. Berarti kalimat positifnya Pakailah sepatu di luar kelas. pakailah sepatu di luar kelas. Terus Dilarang ngobrol saat pelajaran. berarti berbicaralah di luar jam pelajaran. Ya, apa Pak? Harus apa? Berbicara dan menyampaikan pendapat sesuai dengan Ngobrol itu. Panjangan Pak. Kan tadi dikatakan kalau itu harus yang pendek, ringkas, jelas, padat gitu ya. Jadi kita mengenal kepada anak. Tidak boleh ngobrol saat Berbicaralah Ah. saat dipersilahkan. Berbicara saat dipersilahkan. Nah, berbicara Oh ya, dengarkanlah pada saat jam pelajaran. Benar ya, dengarkan. Dengarkan Bu, coret srek. Dengarkan guru saat jam pelajaran. Betul. Betul ya Bu ya. Ya inilah namanya curah pendapat, kita semua punya inspirasi ya. Iya benar sekali. Iya. Betul. Gurunya sih pusing. Gurunya pusing Bapak Ibu. Apalagi? Kalau yang sama tulis satu aja. tidak boleh tidur di kelas. Iya. Apa? Kalau tidak boleh tidur di kelas, apa bunyi kalimat positifnya Bapak Ibu? Keluar di awal waktu. belajar semangat, Belajar semangat, belajar penuh semangat. belajar penuh semangat. Ya. Kalau belajar semangat nanti tuntutannya ke guru Bapak Ibu. Karena gurunya kadang-kadang kalau ngantuk itu berarti gurunya ngomong kok sampai ngantuk percaya sih itu perlu ditanyakan itu. Betul. Berarti tidak menarik. Supaya menarik apa? Waduh, kalau yang encok langsung mengurutkan diri pulang sekolah Bapak Ibu ya. Ya, tapi nggak apa-apa, itu adalah memang kebutuhan anak. Pada dasarnya perlu speaking, perlu inovasi dari guru. Lanjut. Masuklah ke dalam kelas tepat waktu. Tidak boleh masuk terlambat. Nah, apa nih Bapak Ibu? Masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Iya, betul. Betul Nak. Kalau tepat waktu gurunya bubar. Berarti tidak hanya siswa loh yang tepat waktu, berarti guru pun juga sama karena sudah menjadi kesepakatan. Kan tadi dikatakan kesepakatan sekolah atau kelas. Nih, jadi Bapak Pak Kepala Sekolah di sekolah pun juga buat kesepakatan nanti Bapak ya, ditandatangani, dicap, distempel oleh Kepala Sekolah. Dibuat di banner, jadi itu sebuah prakarsa baru, perubahan baru supaya sekolah kita ini sekolah menjadi yang baik dan lebih baik dengan adanya perubahan-perubahan. Baik, terima kasih. Tolong dibaca Bu Chandra. Ya, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Kalimat positif. 1. Berjalanlah di dalam kelas. Hmm. 2. Makanlah pada
Ya. Jalan-jalan terus. Jalan kelas nampak. Jalan dia. Coba. Ada maksudnya gini, Bapak yang maaf nih. Itu ada kata yang negatifnya juga harus disampaikan. Realisasinya ke dalam bentuk positif. Iya, dalam Jadi bentuk positif. Jadi mereka tahu oh salahnya ini, oh ini yang baik, yang harus diterapkan yang bagian positifnya. Kalau Betul. saya dikasih rambu-rambu yang awal kesalahannya, nanti ya kalau suruh berjalan dalam kelas ya berjalan terus. Nah, artinya tujuan kita menyampaikan ini Bapak Ibu supaya nanti anak-anak yang suka jalan-jalan di kelas itu, suka lari-lari, ya karena ada orang tua, ada guru, hormatilah mereka itu karena nggak perlu dia lari-lari di kelas itu karena di situ ada semuanya. Ini kalau SMA kita bisa mengerti, tapi kalau anak SD coba Bapak Ibu perhatikan karena di dalam kegiatan ini pembelajaran seperti ini kan ada SD, ada TK. Nah ada Bapak Ibu yang bisa menerima bahwa nah jangan lari-lari di kelas itu kan mereka sudah masanya bermain, mereka akan jago-jago di dalam kelas itu. Dengan demikian kalau tidak ada kesepakatan seperti ini maka anak itu tetap akan melakukan hal yang sama. Kalau anak sudah SMA saya pikir sudah tahu bahwa yang namanya berlari-lari di dalam kelas itu saru ya, saru artinya tidak boleh. Tapi kalau untuk anak SD dan TK itu sudah menjadi kebiasaan mereka, ya. Jadi perlu kita buat. Tapi kalau memang tidak perlu dibuat di dalam kesepakatan itu, ya perlu kita hilangkan. Tidak apa-apa, artinya memang sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan dan tidak perlu ditulis, hilangkan saja. Ganti yang lain yang memang perlu dibuat. Itu karena sudah menjadi kebiasaan dan suatu sudah menjadi tradisi kita, sudah bagus, nggak usah ditulis lagi Bapak Ibu karena sudah tahu koridornya itu jelek misalnya. Maka yang ada yang memang perlu kita sepakati karena itu sering terjadi gitu ya. Oke. Sudah, selanjutnya mengubah sudah, membuat kalimat positif sudah. Nah sekarang kita akan mengelompokkan Bapak Ibu, mengelompokkan menjadi peraturan itu menjadi keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi selanjutnya jalan di kelas, kemudian makanlah pada saat jam istirahat, memakai sepatu di luar kelas, dengarkan guru saat jam pelajaran, belajar pada belajar penuh semangat, kemudian masuk kelas tepat waktu. Coba Bapak Ibu itu dimasukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa saja? Kemarin kita sudah belajar dengan Ibu Sumartini Bapak Ibu. Misalnya nilai kebajikannya menghormati. Kemudian nilai kebajikan yang lain, apalagi Bu Sumartini? Sopan. Apalagi yang lain yang bisa ditemukan nilai kebajikannya? Disiplin. Apalagi? Nilai kebajikan yang lain? Taat agama. Apalagi? Sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nilai kebajikannya ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Coba kita akan gabungkan menjadi nilai-nilai kebajikan seperti yang sudah kita profilkan itu, dikelompokkan ya. Jadikan satu, 1, 2, 3, 4 jadikan satu. Sopan. Ya. Itu dikelompokkan Bapak Ibu. Kalau berjalan di dalam kelas, makan pada saat jam istirahat, itu masuk apa? Masuk sopan santun. Kemudian memakai sepatu di luar kelas,
Disiplin. Tulis Bu. Disiplin. Apalagi? Pak? Iya. Apa itu? Menghormati. Oh, betul. Menghormati. Sudah menghormati, apa lagi? Belajar penuh dan semangat. Ini apa Bapak Ibu? Apa? Rajin. Rajin. Ya, rajin. Rajin ini masuk ke mana? Payungnya. Disiplin ya. Nah, sudah masuk Bu. Berarti disiplin ya. Iya, berarti masuk ke disiplin. Apalagi? Masuk kelas tepat waktu. Berarti disiplin ya. Apalagi? Habis ya. Sebenarnya masih banyak. Kalau di situ misalnya sholat tepat waktu, berarti taat atau takwa. Ya. Kemudian apa lagi? Tidak melanggar peraturan. Masuk? Disiplin. Kemudian berbicara dengan orang tua harus menunduk. Sopan santun. Ini banyak Bapak Ibu. Masih banyak yang lain ya sebenarnya. Baik, terima kasih. Itu tadi keyakinan kelas yang kita buat dan akhirnya kita menemukan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Kemudian masih ada pendalaman materi tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, di situ kegiatan-kegiatan pendalaman untuk keyakinan kelas seperti tampak seperti dan tak tampak seperti. Contohnya hormat di sini datang tepat waktu. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau di situ nilai kebajikan antara tampak dan tak tampak yang lain bisa dibuat dalam bentuk statement Bapak Ibu untuk disampaikan di depan. Ya, kita untuk mendalami apa yang tampak di mata dan tak tampak di mata selama ini Bapak Ibu guru lakukan. Yuk. Yang tampak dan tak tampak. Ini tangani bahkan ditempel. Yuk silakan kalau Bapak Ibu sudah. Tampak yang positif lah. Ya, kalau tampak yang positif, kalau tak tampak itu yang negatif. Iya, betul. Sudah lurus? Jadi ini nanti Bapak Ibu terutama wali kelas yang seperti ini bisa kita terapkan di kelas kita supaya nanti anak itu punya kesepakatan kelas sehingga mereka pada saat melanggar dari kesepakatan itu sadar diri tanpa harus ada paksaan melakukan kegiatan itu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah terlaksana anak-anak akan menjadi lebih baik. Ya, berurutan Mas, diurutin. Ya. Iya. Baik. Coba Bu Chandra dituliskan, dibacakan di situ.
Yang tampak seperti dan tak tampak seperti dan tak tampak dibedakan. Mana yang tampak, mana yang tak tampak? Ya, dikelompokkan. Ya. Ya, iya. Di bawah aja, ke bawah, ke bawah. Kelompokkannya ke bawah. Nah. Ya. Ada loh ibu, di kelas saya itu anaknya kayak bapak menulis. Orang nanti ditanya begitu ada evaluasi akhir nggak bisa jawab. Ternyata anaknya selama ini ngapusi. Ya Allah. Penanya bujel. Ya, itu coba dibaca. Ya. Tidak pernah ke kantin. Sampingnya mana yang tak tampaknya? Yang tidak tampaknya korban bullying atau pemalakan. Nyambung nggak Bu itu Bu? Enggak. Dia itu terkesan seperti ini loh, dia itu kan bilang di kelas. Ternyata yang tidak tampak itu dia tuh sudah tidak punya, dan kok dia kena bully dan kena marah. Jadi dia nampaknya tuh diem dari kediaman dia itu ternyata dia ada sesuatu yang Ada yang ya, lain. kan ya itu dia korban bullying. Korban bullying. Iya. Betul. Dia. Tampak diam, ternyata dia adalah korban bullying. Nah ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Artinya kan kita sudah tahu di dalam kelas itu ternyata nano-nano masalahnya. Dan ini adalah tugas guru untuk selalu respect dengan kejadian-kejadian yang ada dalam diri anak. Baik itu guru mata pelajaran ataupun wali kelas dan guru BP. Ya, oke. Yang kedua, Mendengarkan guru mengajar. tak tampaknya di sampingnya Bu. Tampaknya tidur di kelas. Tidur di kelas, iya. Jadi tampaknya diam, tapi ternyata tidur, iya. Suatu yang unik. Terus, Belajar dengan gembira dan fokus. Tidak tampaknya sering tidur atau menaruhkan kepala di atas meja. betul, ya kelihatannya kok nggak fokus dia. Terus, Tampak senyum, salam, sapa, sopan santun. Tidak tampaknya iya. Jadi kalau nampaknya kepada guru dan kawan dia senyum, ternyata tak tampaknya dia acuh tak acuh, betul sekali. tampaknya menghargai teman sekelas. Tidak tampaknya membuli teman sekelas. Iya, membuli ini tampaknya apa Bu? Tampaknya tadi menghargai teman sekelas. Tidak tampaknya membuli teman sekelas. Masuk nggak Pak itu Pak? Menghargai teman sekelas, tak tampaknya membuli. Bisa? Menghargai teman sekelas, teman di kelas ya mungkin ya. Tak tampaknya membuli. Gimana? Iya, munafik. Iya, munafik ya Bapak Ibu betul. Sudah cukup, terima kasih Bu Sandra. Berikan tepuk tangan kepada Bu Sandra. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas untuk kegiatan pendalamannya sekarang adalah tugas guru dan tugas murid Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu snacknya disambi yang ada di Oh ya, monggo silakan, nggak apa-apa, nggak masalah Bapak Ibu, monggo. Nggak ditawarin nanti Iya, silakan. Nah, karena kurang dibahas satu Adit. dalam kegiatan pendalaman yang kedua adalah tugas saya dan tugas guru. Tugas saya dan tugas murid itu apa Bapak Ibu? Di sini dicontohkan tugas guru mengajar, tugas murid belajar. Kalau tugas guru mendidik, tugas murid mencoba dari hasil yang diajarkan dan seterusnya.
kita akan memberikan sticky note. Bapak Ibu silahkan untuk tugas guru dan tugas murid. Ambil sticky note-nya, tolong dibaca. Untuk saja itu masih ada. Gurunya IPRS bilang anu Guru memberi penjelasan, tugas murid mendengarkan dan merealisasikan. Ya, tuh. Betul kan Bapak Ibu? Ya, terus. Tugas guru mendidik atau mengajari sopan santun. Tugas siswa membicarakan sopan santun. Membiasakan. Kok rumpi Pak? Lagi. Tugas guru memberikan soal. Ya. Tugas siswa mengerjakan soal. Ya. Terus? Tugas guru menjelaskan materi. Tugas siswa mendengarkan penjelasan guru. Betul Bapak Ibu? Tugas guru menertibkan siswa. Tugas siswa mematuhi peraturan keyakinan. Mana? Menertibkan siswa, tugas siswa menertibkan guru. Ya, gimana? Realisasikan keyakinan kelas. Panjangan nggak Pak itu Pak? Nah ya, cukup ya. Nah, tugas siswa membawa motor. Tugas guru apa? Memberi salam. Bukan tugas guru itu Bapak Ibu. Ya. Jadi terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Kak Ida. Iya. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Demikian tadi kita sudah membuat suatu peraturan kelas dengan mengubahnya menjadi keyakinan kelas dengan kalimat positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada yang tampak dan tak tampak pada nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas kita yang nantinya akan kita buat menjadi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, sehingga dilanjutkan dengan tugas guru dan tugas siswa. Ini semua dibuat dalam bentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti ditandatangani oleh siswa, ditandatangani oleh wali kelas, ditempel di muka umum yang bisa dibaca. Sewaktu-waktu keyakinan kelas ini nanti bisa berubah. Dan perubahan itu nantilah akan menjadi kesepakatan dan keyakinan. Jadi kalau pas anak itu melanggar, suruh baca apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita, gitu. Jadi anak-anak itu guru nggak perlu marah-marah, gitu. Kadang-kadang kan kita jengkel dan lain sebagainya karena anak hidup lah ya selama. Yang seperti ini Bapak Ibu kita kembalikan karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Anak-anak sadar kok Bapak Ibu. Kalau kita ulang dan ulang. Yang penting ujinya kolaborasi bersama-sama. Tapi jangan menghakimi anak itu sendiri di depan kelas. Tapi kalau kembalikan dengan keyakinan kelas kita, anak akan sadar sendiri. Tuh. Kemudian tadi tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu, selanjutnya adalah materi keempat, kebutuhan dasar manusia. Pengertian kebutuhan dasar di mana merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi manusia punya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam Choice Story.
teorinya, pernyataan semantik Bapak Ibu. Bu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi nyerobot makanannya anak-anak di kelasnya Bu Ambar. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ayo, apa Bapak Ibu? Alasan Doni melakukan itu. Apa yang Anda lakukan ya? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa Bapak Ibu yang dilakukan Bu Ambar? Panggil si Doni dulu, kasih pengarahan, cari informasi. Oh, baik, cari informasi. Kenapa, mengapa, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Jadi dipanggil, nggak dimarahi di depan anak. Artinya ada sifat manusia yang dimanusiakan tadi loh. Jadi tidak dihakimi di depan orang banyak. Harus dipanggil dulu supaya anak itu merasa terhargai. Lanjut Ibu. Baik, kita akan coba lihat film yang ada di YouTube sebagai bentuk kebutuhan dasar manusia. Dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser
seorang psikiater dari Amerika Serikat menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara materi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan efektif. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, murid akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka menyajikan? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid pula apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing. Sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah
Mau gue enggak puter gini anu toh? Enggak puter. kebutuhan Kita salaman-salaman wae. murid Tak ada semua. harus dibimbing dan mereka melakukan apa saja mereka mau. Lagi untuk terus bayar ini tuh. Saya kan bayar bulan Mereka dengan percaya diri memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. September ya wes. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid dan September belum dewasa. dibayar, mungkin dibayar ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah. Nah ini sudah dibayar di bulan Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser yang memberikan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan dengan murid merasa senang di kelas. jadi masih Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, mengerti apa yang mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Karena guru barangkali berpengaruh dalam mengambil murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid agar kita memahami alasan dinamik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar aturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan dan kebutuhan apa yang melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik, memahami kebutuhan dan murid kita, dan
senantiasa membimbing mereka menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Dilihat dari penampilan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima di lingkungan sekitar kita, kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki masing-masing, keempat kebebasan dan kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan mana yang paling dasar dari kita semua? Nomor 5, kebutuhan kesenangan ya Bapak Ibu. Kenapa kok kebutuhan kesenangan Pak Adi? Alasannya apa Bapak? Senang. Apakah hidup kita hanya akan senang-senang saja? Harapannya senang-senang ya Bapak Ibu. Saya juga begitu kok Bapak. Hidup senang, makan enak, tidur nyenyak. Nah, itu masuk budayanya duit banyak. Tapi kan semuanya itu adalah sebuah proses ya, proses untuk menuju kesenangan. Kebutuhan senang itu kalau dasarnya nggak bisa sehat gimana Bapak Ibu? Ya, jadi artinya kita harus menjaga hidup sehat supaya kita mendapat kesenangan. Dengan demikian, baik itu kebutuhan pengakuan, kebutuhan akan pilihan dari kebebasan, rasa sayang dan diterima, akhirnya timbul rasa senang. Dan bagaimana aplikasinya dengan anak-anak kita di sekolah? Nah, jaga Bapak Ibu dengan kesenangan-kesenangan itu supaya anak-anak kita juga merasakan kesenangan di dalam kelasnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan inovasi-inovasi baru terhadap peserta didik kita supaya mereka hidup lebih senang. Baik, dunia berkualitas Bapak Ibu. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang dan hal-hal ataupun apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan lebih personal. Jadi Bapak Ibu, itu adalah kebutuhan dasar pada manusia sehingga dunianya menjadi lebih berkualitas. Baik. Berikut adalah dokumentasi anak-anak yang mandiri. Ada di antara Anda, anak-anakku semuanya dan kawan-kawan, Bapak Ibu, dan inilah sekelumit kegiatan yang telah terlampaui oleh anak-anak kita, di mana anak kita mandiri, mampu beraktivitas untuk maju di depan kelas, di depan podium, bahkan di depan halayak ramai. Dan mereka masing-masing mendapatkan penghargaan, baik itu yang kompeten, yang kurang kompeten, ataupun yang tidak berkompeten. Selanjutnya mereka punya kreativitas dalam belajar. Dia bisa berkolaborasi, menciptakan sebuah aksi-aksi. Mereka mampu membentuk suatu komunitas
sehingga bisa berkolaborasi bersama dengan keyakinan masing-masing untuk dapat melakukan secara berkelanjutan. Baik, sebagai refleksi dari kegiatan, maka coba kita akan lihat tugas mandiri dalam lingkaran di bawah ini. Buatlah gambar atau kata-kata yang menggambarkan hal yang Anda miliki dalam dunia berkualitas saat ini, Bapak Ibu. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda saat ini, Bapak Ibu? Istri. Selain istri, istri yang pertama. Karena itu adalah garwa, apa itu? Sigara jiwa, belahan jiwa. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda, Bapak Ibu? Kerjasama. Apalagi Bapak? Sikap yang bagaimana? Ya sikapnya nggak boleh kasar kalau mana. Oke. Sungguh unik, luar biasa. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, Bapak Ibu, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda itu? Tinggi, ideal itu nggak semekot. Tidak semeter kotor. Karakternya Bapak, ayo. Karakternya senyum. Apalagi Pak, ayo. Ayo Bapak. 5S. Iya Bapak, ada yang mau menyampaikan? Ayo silakan, siapa ini ya? Ada yang mau? Ayo, siapa yang mau menyampaikan karakter yang bagaimana? Lemah lembut. Lagi. Ayo silakan. Mas, apa karakter yang Anda inginkan? Anggun perempuan. Sampai juga nggak apa-apa. Apa? Oh ya, murah senyum katanya Bapak. Ayo, siapa lagi? Apa lagi ya? Baik hati, tidak sombong. Baik hati, tidak sombong. Apa lagi? Baik, bagus sekali. Semuanya adalah karakter-karakter yang baik. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Baik. Kemudian apa pencapaian Anda yang sangat membanggakan? Semuanya. Tadi kalau ngomong kan lagi sombong gitu. Tapi kan tadi dikatakan apa yang membanggakan yang sudah Anda capai, Bapak Ibu? Takut sombong. Tentunya semuanya Bu. Apa semuanya itu, Pak? Ya karena semuanya mulai proses yang sangat panjang yang membuatkan kita tercapainya sebuah apa yang kita inginkan tersebut. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Joko ya. Jadi semuanya yang tercapai itu ya, jadi yang membanggakan karena semua hasil itu karena proses, betul sekali. Apa pekerjaan ideal Anda? Pedal ideal bagi Anda? Pekerjaan ideal. Ampas Uya. Bapak Ibu, artinya kan kita punya cita-cita, harapan kita nanti ya Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Refleksi. Merefleksikan diri. Apa? Pengusaha yang sukses. Itu harapan kita semua ya Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itu titik puncak hidup Anda. Yo, ceritakan. Ini satu saya minta satu atau dua orang yang menceritakan kehidupan merasa bahwa itulah titik puncak hidup. Ini riskan Bu.
Karena seolah-olah kalau puncak itu tidak ada lagi puncaknya. Itu salah itu. Pada saat ini sampai batas ini yang menjadi puncak hidup Anda pada saat ini apa? Cerita. Ya. Berarti Iya. perjalanan hidup berarti dari titik 0 sampai titik tertinggi saat ini. Iya. Sampai gelar. Iya, boleh. Boleh, Bapak. Yuk silakan Pak Abin. Ayo Pak Apin. Dia Pak. Siapa yang Pak? Kon cerita ya tak bercerita. Dapat bonus kalau ini. Sampai haya. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini ada tugas mandiri terkait cerita bagian perjalanan hidup Anda, saya sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian atas kesempatan ini, sekaligus memperkenalkan diri saya pertama kali hadir di SMA ini ikut kegiatan CDP di SMA Negeri 1 Pematang Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, pengalaman saya dari titik 0 adalah orang yang pertama kali mungkin di Oku Timur ini, mudah-mudahan yang lain jangan sampai mengalami seperti apa yang saya rasakan. Yang pertama kali tidak Bapak Ibu ya, ini adalah motivasi kita bersama. Saya diawali dari kehidupan yang sangat minim ya. Mungkin Ibu Apriana juga sudah tahu sedikit ceritanya dari adik-adik saya. Yang pertama, saya kerja itu sebagai tukang kebun, tukang bersih-bersih, tukang buat wedang. Dan ini bukan cerita bohong, ini real yang saya alami dari tahun 2002. Kemudian berikutnya saya sebagai tolmen. Tolmen itu tukang bersih-bersih, natain bengkel ya. Kemudian alat-alat itu kita rapikan. Setiap keluar dan masuk alat itu tahunya Bapak Ibu Dewan Guru dan peserta didik, peserta praktek tahunya rapi, tidak ada yang berantakan. Jadi bengkel itu selalu saya jaga bersih. Dan alhamdulillah mendapatkan kepercayaan tahun berikutnya 2003 diangkat sebagai staf ya. Kemudian setelah jadi staf, saya juga diangkat sebagai asisten guru waktu itu. Dan sampai saya ingat hari ini beliau sudah berhasil sukses, punya perguruan tinggi, punya SMK, punya fasilitas kesehatan, punya pondok pesantren, yaitu Pak Mursid ya. Beliau yang memberikan motivasi terhadap saya. Dengan kelas 3 waktu itu hanya diberikan judul keadilan. Dan sampai hari ini itu pun yang saya rasakan, keadilan seperti apa harus saya tuntaskan secara pribadi. Setelah itu juga Bapak Ibu, selain saya sebagai staf, tolmen, asisten guru, alhamdulillah tahun 2023 resmi saya diangkat sebagai guru swasta. Dan kemudian di tahun 2009 saya belum menyelesaikan kuliah saya di S1 di pertanian. Saya jujur dari alumni Skipper Belitung, bukan dari mana-mana, benar-benar dari lokal inilah. Kemudian saya tahun 2009 selanjutnya mendirikan program di SMK, program baru yaitu Teknik Komputer Jaringan dengan sarjana pertanian, didampingi alhamdulillah beberapa dosen yang ada di perguruan tinggi yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Alhamdulillah bisa berdiri SMK dengan membuka program Teknik Komputer Jaringan. Dan kemudian di tahun 2012 saya dipercaya oleh yayasan, yaitu sebagai kepala sekolah. Setelah tadi kepala program, kemudian kepala sekolah selama kurang lebih 5 tahun sampai 2016. Setelah itu saya melanjutkan kembali dengan jabatan wakil kepala sekolah bidang kurikulum selama 3 tahun. Kemudian lanjut lagi masih dipercaya untuk wakil kesiswaan selama 2 tahun. Kembali lagi di kegiatan pendidikan, alhamdulillah di SMA Negeri 1 Pematang Timur ini diterima sebagai P3K. Jadi perjalanan saya memang benar-benar dari titik 0
dari tukang sapu sampai hari ini bisa alhamdulillah duduk bersama Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saja pengalaman dari saya. Semoga bisa memotivasi untuk diri kita semuanya tetap semangat dalam kondisi seminim apapun. Kita harus tetap semangat, yakinlah suatu saat kita akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Beri tepuk tangan kepada Pak Marsudi, Bapak Ibu. Terima kasih atas penyampaian bahwa di mana Bapak merasa titik puncak keberhasilannya adalah setelah dia menerima SKP Jakarta Bapak Ibu dari nol, tolmen, kemudian dari seorang pembelajar yang ada di skipper. Nah ini nggak nyambung Bapak Ibu ya, kalau dari skipper kok kita langsung ke tempat kursus dan intinya dunia komputer. Tetapi itu perjalanan hidup dan itu adalah proses untuk menuju kesenangan dan dunia berkualitas. Mari Bapak Ibu kita pikirkan bagaimana kira-kira murid-murid kita dan guru-guru di sekolah kita selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah sehubungan dengan dunia berkualitasnya. Apakah di dalamnya atau di luar dunia berkualitas, bila Anda berada dalam posisi sebagaimana pimpinan dan pemimpin di sekolah Anda, bagaimana Anda akan menggunakan informasi tentang kegiatan dunia berkualitas yang dilakukan oleh murid-murid dan guru-guru di sekolah Anda dalam proses pembentukan budaya positif, ya. Semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik dan akan terkirakan di sekolah kita di SMA Negeri 1 Boy Madang Timur. Bapak Ibu, demikian tadi semua rangkaian kegiatan yaitu keyakinan kelas dan dunia berkualitas yang dapat saya sampaikan. Maka untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini saya berpantun dulu Bapak Ibu, ya. Nona cantik dari Medan, memakai cincin mata berlian. Bapak Ibu, kami doakan dapat melaksanakan program pengimbasan. Kemudian bunga dadap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur kata, dari tersusul maaf dibita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu atas kesalahan dari kata-kata saya dan kehilafan saya. Saya akhiri. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Boy Madang Timur mengucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak yang saat ini lagi proses seperti satu Ibu Sumartini, yang kedua Ibu Sumiati, yang ketiga Ibu Penny, yang keempat Ibu Erika Dwi Sandra. Untuk itu harapan saya ke depan selaku Kepala SMP 1 Boy Madang Timur, semoga dengan adanya pengimbasan budaya positif akan memberikan dampak yang lebih baik untuk kemajuan sekolah ini ke depannya. Besar harapan saya dari proses guru CGP ke depannya terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terhadap proses kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan di sekolah ini. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada calon guru penggerak. Mudah-mudahan akan timbul kembali calon-calon guru penggerak lainnya mengikuti jejak-jejak kawan-kawan seperti Bu Feni, Bu Sumartini, Ibu Erika, dan Bu Sumiati akan mengimbaskan ilmunya dengan guru-guru yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Matsu SP sebagai guru TK yang ada di SMA Negeri 1 Boy Madang Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada calon guru penggerak, yaitu Ibu Sumiati, Bu Sumartini, Ibu Eni Peniningsih, dan Ibu Erika Dwi Sandra, yang pada kesempatan ini telah menyampaikan
diseminasinya di SMA Negeri 1 Boyo Madang Timur ini semoga kedepannya dapat memberikan perubahan, bisa menuntun kami, mengarahkan kami, mengajak kami untuk lebih baik lagi dalam memberikan pengajaran kepada siswa yang ada di SMA Negeri 1 Boyo Madang Timur. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa membawa perubahan ke depannya. Salam guru penggerak.